Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan membahas materi limit fungsi trigonometri untuk kelas 12. Materi limit fungsi trigonometri ini adalah materi pertama dari matematika peminatan. Nah, sebelumnya kalian sudah mencatat catatan Ibu tentang limit fungsi trigonometri. Jadi rumus-rumus ini, rumus ini, rumus ini, rumus ini, dan rumus ini adalah rumus-rumus yang akan sering kita gunakan dalam mempelajari limit fungsi trigonometri. Jadi, rumus ini tuh adalah dasarnya. Jadi ketika ada bentuk limit x mendekati 0, sin x per x itu nilainya 1. Begitu juga dengan sebaliknya. Begitu juga dengan tan, tapi tidak dengan cos ya, karena kalau untuk cos dia beda sendiri. Jadi sebelum kalian memasuki materi limit fungsi trigonometri, kalian harus paham betul atau hafal dari rumus-rumus ini, karena rumus-rumus ini pasti akan kita gunakan di dalam trigonometri. Jadi penyelesaian trigonometri itu ada dengan cara substitusi namanya. Misalkan ada bentuk limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Nah, kita dapat menyelesaikan bentuk limit itu dengan mensubstitusikan nilai x-nya mendekati berapa. Nah, nantinya setelah disubstitusi, itu akan menghasilkan dua bentuk biasanya, yaitu bentuk tentu yang ada nilainya dan bentuk tak tentu, yaitu yang hasilnya ketika disubstitusi dia 0 per 0, tak hingga min tak hingga. Nah, ketika dia memiliki bentuk tentu atau ada nilainya, misalnya hasil akhirnya 4 atau 2 per 3. Nah, itu berarti cukup sampai di situ atau berhenti di situ. Berarti sudah ketemu nilai limitnya berapa. Tapi ketika dia bentuknya setelah disubstitusi nilainya dia bentuknya tak tentu, yaitu 0 per 0, tak hingga min tak hingga, maka dia tidak bisa berhenti sampai situ. Kita harus melanjutkan dengan cara selanjutnya, yaitu bisa dengan penyederhanaan atau menggunakan rumus limit trigonometri. Agar kalian lebih paham, kita langsung lanjut ke contoh soal. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada dua contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang pertama itu diketahui nilai x-nya mendekati a, yaitu ada nilai pi per 2. Sedangkan untuk contoh soal yang kedua itu nilai x-nya mendekati 0. Kita akan coba bahas untuk yang contoh soal yang pertama. Limit x mendekati pi per 2 sin 1 per 2x plus cos x. Nah, jadi ketika kalian menemukan soal limit, yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah substitusi. Ingat, kalian hanya perlu mensubstitusi dulu awalnya. Jadi nilai x-nya itu mendekati berapa, kalian substitusi ke dalam soalnya. Limit sin setengah x. X-nya mendekati pi per 2, berarti x-nya kita ganti pi per 2. Jadi, sin setengah dikali x-nya diganti pi per 2, jadi pi per 2 ditambah cos x. Karena x-nya mendekati pi per 2, maka x-nya diganti pi per 2 juga. Cos pi per 2. Sekarang tinggal dilanjutkan sama sistemnya seperti perkalian biasa. Setengah dikali pi per 2 tinggal dikaliin aja. Sin 1 dikali pi, 2 dikali 2, 4. Jadi sin pi per 4 ditambah cos pi per 2. Nah, ingat pi itu nilainya berapa dalam trigonometri? Bukan 22 per 7 ya. Kalau 22 per 7 itu dalam lingkaran. Kalau dalam trigonometri, pi itu nilainya 180 derajat. Jadi, sin 180 derajat per 4 berapa? 180 derajat dibagi 4, yaitu 45 derajat. Makanya di sini ditulis sin 45 derajat. Ditambah cos 180 dibagi 2, yaitu 90, cos 90. Nah, sampai sini kalian tinggal menggunakan nilai sudut istimewa yang sudah pernah kalian hafalkan. Sin 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah cos 90 derajat itu 0. Setengah akar 2 ditambah 0 dia hasilnya setengah akar 2. Maka untuk soal yang nomor 1 dia adalah limit tentu, yaitu sudah ada nilainya. Jadi nilai limit x mendekati pi per 2 sin setengah x plus cos x sama dengan setengah akar 2. Langsung ketemu jawabannya. Oke. Nggak ada masalah ya untuk contoh soal yang nomor 1. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2.
Contoh soal yang nomor 2. Limit X mendekati 0, sin 6X per 3X sama dengan, coba sekarang substitusi nilai X-nya mendekati 0, berarti sin 6 dikali 0, yaitu 0. Sin 0 berapa? 0. Kemudian bawahnya 3 dikali 0, 0. Maka hasilnya 0 per 0. Karena dia nilainya 0 per 0, itu artinya dia termasuk ke dalam limit tak tentu. Berarti dibutuhkan tindakan lebih lanjut, yaitu bisa disederhanakan atau bisa menggunakan rumus limit trigonometri. Sekarang kita lihat dulu soalnya. Tindakan mana yang dibutuhkan untuk soal ini? Limit X mendekati 0, sin 6X per 3X. Jadi, ini bentuknya terasa familiar nggak sih? Seperti salah satu rumus yang sudah kalian catat. Rumus yang mana? Rumus yang ini. Limit X mendekati 0, sin X per X. Bedanya, kalau di soal ini, dia 6X, bawahnya 3X. Kalau di rumus dasar, dia X dan X, koefisiennya sama-sama 1. Jadi, kita akan merubah atau menyederhanakan si soal ini agar bentuknya seperti rumus dasar ini, yaitu sin X per X atau koefisiennya sama. Gimana caranya? Yaitu dengan sama-sama dikali 1 per 6X per 1 per 6X. Jadi kalau dalam limit, itu kalian dibutuhkan kreativitas atau kalian harus pintar membaca polanya. Jadi di soal itu dia mirip dengan rumus dasar yang mana, bagaimana cara merubahnya supaya dia bisa kembali ke rumus dasar gitu. Jadi kalian butuh kreativitas di sini. Tapi kalian nggak boleh ngide atau merubah nilainya. Lihat, ini dikali 1 per 6X per 1 per 6X. Kita bisa merubah bentuknya, tapi nggak boleh merubah nilainya. 1 per 6X dibagi 1 per 6X sama dengan 1 kan? 1 dikali ini, hasilnya tetap ini. Jadi kita tidak merubah nilainya. Tapi kita nantinya bisa merubah si bentuk ini. Kita coba ya. Coba kita tulis di sini soalnya. Limit X mendekati 0, sin 6X per 3X. Maaf ya ibu, lagi kurang enak badan. Limit X mendekati 0, sin 6X per 3X. Karena dia bentuknya mirip dengan rumus dasar. Rumus dasar yang mana? Limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Maka kita akan merubah dia supaya dia bentuknya sama seperti rumus dasarnya ini, yaitu dengan sama-sama dikali dengan 1 per 6X. Tinggal dikaliin saja seperti biasa. Jadi limit X mendekati 0, sin 6X dikali 1 per 6X. Sin 6X dikali 1, sin 6X per 6X. Gini. Bagi 3X dikali 1, 3X per 6X. Lihat, bentuknya udah sama kan? Sama seperti konsep dasarnya, yaitu koefisiennya sama-sama 6 yang sinnya. Nah, kalau udah kayak gini, udah gampang nyederhanainnya, tinggal dilanjutkan. Berarti kan kalau dia nilai koefisiennya sama, nilainya 1 tuh. Berarti limit X mendekati 0, sin 6X per 6X, jawabannya 1. Sesuai dengan si rumus dasar ini. Per 3X dibagi 6X. X-nya habis, 3 dibagi 6, 1 per 2. Jadi jawabannya 2. Oke, begini jawabannya. Ini konsepnya. Tapi tahu nggak sih sebenarnya ada cara yang lebih mudah, lebih simple atau cara cepat untuk mengerjakan soal seperti ini? Jadi, sebenarnya kalau ada soal seperti ini, kalian bisa menggunakan cara cepat, yaitu limit X mendekati 0, sin 6X per 3X sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Oke. Jadi sebenarnya bisa pakai cara ini. Bu, kalau tahu bisa pakai cara ini, kenapa harus dijelasin panjang-panjang kayak gini, ribet?
Kenapa? Karena kalian harus tahu konsepnya, karena nantinya konsep ini akan digunakan pada soal-soal selanjutnya. Karena nggak semua soal limit itu segampang ini gitu. Jadi konsep ini kalian harus tetap paham, tapi ketika nanti ada soal seperti ini, kalian bisa mengerjakannya langsung seperti ini. Tergantung, kalau misalnya ibu minta menggunakan konsep berarti menggunakan ini. Tapi kalau ibu minta menggunakan cara cepat berarti bisa menggunakan ini. Gitu. Sama aja, jadi misalnya ada soal lagi, limit x mendekati 0 sin 12x per 4x. Jadi langsung aja 12 per 4, 3. Gampang kan? Nah, tapi ingat ya, harus paham konsepnya juga. Oke, itu untuk contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjut pada contoh soal yang ketiga. Nah, pada contoh soal yang ketiga, ini ada soal limit x mendekati 2 tan 2x min 4 per sin 6 min 3x. Pertama kita substitusi dulu sama x kita ganti 2. Tan 2 dikali 2 4, 4 dikurang 4 0, berarti tan 0. Tan 0 nilainya 0. Sin 6 dikurang 3 dikali 2 6, berarti sin 6 dikurang 6 0. Sin 0 0. Jadi jawabannya 0 per 0 kalau disubstitusi. Berarti dia bentuk limit tak tentu. Jadi harus diselesaikan dengan cara penyederhanaan atau rumus limit trigonometri. Nah, pertama kita akan merubah dia sama seperti yang ibu katakan tadi. Yang namanya limit itu butuh kreativitas, tapi kalian nggak boleh merubah nilainya. Nah, kita akan merubah gimana caranya supaya mereka ini satu tipe, atau kita akan sederhanakan bentuknya dulu. Lihat, ini 2x min 4, ini 6 min 3x. Dua-duanya bisa dikeluarkan, bisa menjadi satu bentuk, yaitu x min 2 di dalamnya. Dan x mendekati 2 ini kita bisa rubah menjadi x mendekati 0 dengan cara kedua ruas dikurangi 2. Misalnya, yuk kita kerjain. Limit x mendekati 2 tan 2x min 4 per sin 6 min 3x sama dengan ini 0 per 0 ya. Jadi langsung kita kerjain. Pertama kita akan menyederhanakan bentuknya supaya mereka ini menjadi satu bentuk atau satu tipe soal. Aduh maaf ya, kameranya goyang-goyang. Yaitu ininya dulu, x mendekati 2, kedua ruas kita kurangi 2. Jadi limit x dikurang 2. Jadi limit x dikurang 2 mendekati 2 dikurang 2 0 ya. Jadi x dikurang 2 mendekati 0. Kemudian tan ini bisa disederhanakan, yaitu 2-nya dikeluarin. 2, kalau 2-nya dikeluarin berarti di sini tinggal x min 4-nya tinggal 2 ya. Sama aja kan, ketika dikaliin 2 dikali x 2x, 2 dikali min 2 min 4 per sin, ini juga bisa disederhanain, 3-nya keluar 3. Kalau misalnya 3 keluar berarti supaya dia nilai 6 dikali 2 min x, ya kan, sama bentuknya. Oh sorry, ini min aja kita bikin gini, jadi biar dia positif ya. Jadi sama ya bentuknya. Sorry, maaf, ada kesalahan. Gini limit x min 2 mendekati 0 tan 2x min 2 per sin min 3 dikali min 2 plus x ya. Sama kan bentuknya jadi. Nah, setelah ini baru tinggal di sederhanain menggunakan konsepnya. Sekarang kita misalkan kalau si x min 2 itu sebuah variabel biar nggak bingung. Kita misalkan
X min 2 itu sama dengan Y. Boleh Y, boleh Z, boleh. Terserah kalian maunya apa nyamannya. Ini ya, lihat. Ini kan bentuknya nih. Min 2 plus X itu sama aja X min 2, ya kan? Cuman beda posisi aja nih. X-nya taruh depan, min 2-nya taruh di belakang. Jadi dia sama seperti bentuk ini. Nah, jadi tinggal kita, karena kita misalkan Y, berarti yang nilai X min 2 kita ganti Y. Limit Y mendekati 0, karena ini udah dimisalkan Y. Tan 2 Y per sin min 3 Y. Nah, sekarang kita akan merubah dia supaya bentuknya mirip seperti bentuk dasar tadi, bentuk dasar yang ini. Ya, sama ya bentuknya. Jadi supaya dia bentuknya sama seperti bentuk dasar, berarti sama-sama kita kali 1 per Y, per 1 per Y. Dikali agar mendekati bentuk dasar. Langsung dikaliin aja seperti biasa. Jadi limit Y mendekati 0 tan 2Y per Y per sin min 3Y per Y. Terus sekarang lihat apakah dia sudah mendekati bentuk dasar? Belum. Kenapa? Karena dia masih beda koefisiennya nih. Berarti harus dikali lagi. Dikali 2 per 2 sama dikali min 3 per min 3. Limit Y mendekati 0 tan 2Y aja, 2-nya nggak usah kita kaliin. Kenapa? Karena kalau dikaliin nanti jadinya 4, beda lagi koefisiennya. Yang kita kaliin bawahnya 2 dikali Y, jadi 2Y. Jadi 2 yang di atas karena belum dikali, tulis aja tetap. Per, sama sinnya juga, sin min 3Y. Di min 3-nya nggak usah dikaliin dulu. Y dikali min 3, min 3Y. Nah, sekarang udah nyampe sini, udah sama nih kayak bentuk dasarnya. Koefisiennya udah sama. Berarti nilainya 1. Baru deh limit. Oke, maaf ini nggak usah ditulis limitnya lagi. Tan 2Y per 2Y itu nilainya 1 dikali 2 per sin min 3Y per min 3Y itu juga nilainya 1 dikali min 3. Jadi 2 per min 3 atau min 2 per 3. Oke, jadi gini. Sekian penjelasan limit fungsi trigonometri. Jika memang masih ada yang kurang paham bisa dibahas dalam diskusi nanti. Tonton videonya berulang kali kalau memang kalian belum paham. Jadi itu akan membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi ini. Terima kasih. Kunci dari limit trigonometri adalah dengan banyak mengerjakan latihan soal. Jadi jangan malas untuk mencari latihan soal di manapun. Bisa di Google, di buku, semuanya itu bisa kalian dapatkan jika kalian mau berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.